Perkenalkan, nama saya Dea Prida Tampu Bolon. Saya dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Saya akan menjelaskan mengenai fluidostatis dengan mata pelajar fisika, dan dosen yang mengajar adalah Bapak Ronald Mangasi Hutauruk, STMT. Yang pertama, kita masuk ke dalam pengertian fluidostatis. Fluidostatis atau hidrostatistika adalah suatu cabang dari ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat tidak bergerak atau diam. Fluidostatis juga membahas suatu tekanan pada fluida atau yang diberikan oleh fluida dalam bentuk gas atau cair pada suatu objek yang berada di dalamnya. Selanjutnya kita masuk pada tekanan dalam fluidostatis, yaitu menganut Pascal's Principle atau prinsip Pascal yang juga disebut dengan hukum Pascal. Dalam mekanika fluida dalam bentuk gas atau cairan menyatakan bahwa dalam cairan yang diam dalam wadah tertutup, perubahan tekanan dalam satu bagian ditransmisikan tanpa kehilangan setiap bagian cairan. Prinsip ini pertama kali diabadikan oleh seorang ilmuwan Prancis bernama Blaise Pascal. Jadi, menurut prinsip Pascal atau Pascal Principles, jika kita menekan suatu fluida dengan satu arah, maka tekanan tersebut akan ditransferkan ke seluruh fluida. Seperti gambar di samping, jika original force atau F1 kita menekan di bagian situ, maka benda yang ada di atasnya di bagian second force itu akan naik atau akan bergerak karena adanya tekanan. Nah, rumus yang ada P1 sama dengan P2 atau pressure 1 sama dengan pressure 2 itu Pascal, tekanan. Rumus P adalah F per A. F adalah gaya, force, dan A adalah luas permukaan. Jadi dalam rumus ini kita bisa menyimpulkan bahwa P sebanding dengan F, namun berbanding terbalik dengan A. Semakin besar tekanan yang kita dapat, maka semakin besar juga gaya yang ada, berbanding terbalik dengan luas permukaannya. Rumus P lainnya adalah W per A dikali B, sama dengan W adalah usaha M dikali B, maka rumusnya P sama dengan M kali B per A kali B. Selanjutnya kita akan membahas mengenai buoyancy force in physics. Dalam bahasa fisika, buoyancy atau daya apung adalah daya tekan ke atas dari cairan terhadap suatu benda yang berlawanan dengan massa benda dan efek gravitasi. Atau dalam bahasa sederhananya, buoyancy adalah kemampuan mengapung dari sebuah benda pada cairan tertentu, misalnya pada cairan air atau pada cairan air raksa. Dalam daya apung sangat dipengaruhi oleh perbandingan antara massa jenis benda dan cairan. Massa jenis atau sering disebut dengan densitas adalah tingkat kerapatan sebuah benda. Angka massa jenis per densitas didapat dari total massa jenis atau massa benda dibagi dengan total volumenya. Simbol untuk besarnya daya apung adalah B atau F. B adalah sebagai besar vektor yang harus dinyatakan besar dan arahnya. Seperti bisa dilihat di gambar di samping, konsepnya adalah BF sama dengan W, cairan yang hilang, sama dengan M dikali G liquid. Jadi BF total sama dengan BF1 ditambah dengan BF2. Jadi W objek sama dengan BF objek. MG objek sama dengan BF1 ditambah BF2. Lalu rumus selanjutnya yaitu MG objek itu adalah M0G sama dengan Rho 1 L pangkat 2X itu untuk BF1 tambah Rho 2 L pangkat 2 sama dengan Y itu untuk BF2. MOG yaitu Rho 0 L pangkat 2H sama dengan Rho 1 L pangkat 2X tambah Rho 2 L pangkat 2Y. Jadi akhirnya totalnya adalah Rho 0 sama dengan Rho 1X ditambah Rho 2Y per H atau ketinggian. Di mana keterangannya adalah Rho 0 sama dengan density of object atau massa jenis objek pertama. Yang kedua adalah Rho 1, density of fluid atau massa jenis cairan pertama. Rho 2 adalah density of fluid 2, yaitu massa jenis atau massa benda cairan yang kedua. H adalah height of object atau ketinggian objek tersebut.
X adalah height of layer 1, itu adalah X itu untuk ketinggian luas permukaan yang pertama, dan Y untuk ketinggian luas permukaan yang kedua. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mengapa benda tenggelam. Menurut Archimedes, dalam prinsip Archimedes, ketika benda dicelupkan ke dalam cairan di mana zat cair juga memiliki massa jenis tertentu, maka benda tersebut akan memperoleh gaya tekan ke atas dari zat cair tersebut, sehingga berat di air akan lebih ringan. Nah, benda yang memiliki volume semakin besar maka akan memperoleh gaya tekan ke atas yang semakin besar juga, sehingga kemungkinan benda akan mudah naik ke atas. Jadi, ketika memperbesar angka volume bendanya tentunya akan memperkecil nilai massa jenisnya juga. Nah, sederhananya, benda tenggelam karena gaya berat benda lebih besar daripada gaya tekan ke atas. Gaya angkat sudah tidak kuat lagi menahan gaya berat sehingga benda jatuh ke dasar fluida. Rumusnya yaitu, rumus simpelnya adalah rho benda lebih besar daripada rho air. Seperti gambar di samping, rumusnya sudah didapat, yaitu W objek sama dengan BF2, Mg objek sama dengan Mg additional liquid. Intinya, rumus yang didapat yaitu M objek sama dengan rho L dikali L kuadrat kali Y, atau M sama dengan rho L delta V submerged.